sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya caranya manusia zaman dulu bisa nemuin ide buat bikin alat musik? Apalagi alat musik petik yang kelihatannya simpel, tapi ternyata punya sejarah panjang banget. Dari nada-nada yang pertama kali dipetik di dataran Timur Tengah sampai musik indah yang lahir di benua Eropa. Alat musik petik selalu jadi bagian penting buat hiburan, ritual, bahkan identitas budaya. Kalau kita lihat sekarang, ada banyak banget alat musik petik yang terkenal, seperti gitar dan harpa. Tapi tahu nggak sih, kalau sebenarnya ada alat musik petik unik dari berbagai belahan dunia yang mungkin belum pernah kalian dengar? Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak beberapa alat musik petik di dunia. Masa sih? Koto adalah alat musik tradisional Jepang yang telah dimainkan selama berabad-abad, berbentuk panjang dengan tubuh yang terbuat dari kayu Aulounia. Koto memiliki 13 senar yang setiap senarnya dilengkapi dengan penyangga atau jembatan kecil yang dapat dipindahkan untuk mengatur nada. Alat musik ini dikenal sebagai simbol budaya Jepang dan sering digunakan dalam pertunjukan musik tradisional, ritual keagamaan, serta acara formal lainnya. Sejarah koto dapat ditelusuri sejak abad ke-7 Masehi, ketika alat musik ini diperkenalkan ke Jepang dari Tiongkok melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Awalnya, koto dimainkan di istana kekaisaran dan kalangan bangsawan sebagai bagian dari musik istana yang dikenal sebagai gagaku. Pada masa itu, koto memiliki peran penting dalam memperkuat suasana megah dalam upacara resmi kekaisaran. Selama periode Edo 1603 sampai dengan 1868, koto mengalami perubahan besar dan mulai populer di kalangan masyarakat umum. Musisi bernama Yatsuhashi Kengyo dianggap sebagai tokoh yang berjasa dalam menyebarluaskan koto sebagai alat musik rakyat. Ia juga menciptakan berbagai komposisi yang masih dimainkan hingga saat ini. Berkat kontribusinya, koto tidak lagi terbatas pada lingkungan istana, melainkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jepang secara luas. Seiring perkembangan zaman, teknik bermain koto juga mengalami banyak inovasi. Pemain koto menggunakan 3 jemari tangan kanan yang dilengkapi dengan kuku buatan untuk memetik senar. Sementara tangan kiri digunakan untuk menekan atau menggoyang senar guna menciptakan variasi nada yang khas. Suara lembut dan mendayu-dayu yang dihasilkan oleh koto sering dianggap mampu menghadirkan nuansa kedamaian dan meditasi. Hingga kini, koto tetap menjadi bagian penting dari budaya musik Jepang. Meskipun alat musik modern seperti gitar dan piano telah mendominasi panggung musik, koto terus dihargai sebagai warisan budaya yang hidup. Banyak musisi muda Jepang yang berupaya menjaga tradisi ini dengan menciptakan karya kontemporer yang menggabungkan elemen tradisional dan modern. Masa sih? Sitar adalah alat musik petik tradisional yang berasal dari India dan telah menjadi simbol penting dalam musik klasik Hindustan. Dengan bentuk elegan dan suara yang khas, sitar memiliki tubuh panjang yang terbuat dari kayu, serta sebuah resonator besar yang biasanya dibuat dari labu kering. Alat musik ini memiliki 18 hingga 20 senar yang terbagi menjadi senar utama dan senar simpatetik yang bergetar secara alami untuk menciptakan resonansi unik. Sejarah sitar dapat ditelusuri sejak abad ke-13, meskipun bentuk awalnya berbeda dari yang kita kenal sekarang. Banyak sejarawan musik percaya bahwa sitar berkembang dari alat musik Persia bernama sehtar, yang kemudian mengalami berbagai modifikasi setelah masuk ke India. Alat musik ini mencapai puncak popularitasnya selama masa kekaisaran Mughal, terutama di bawah patronase istana dan bangsawan. Peran sitar semakin menonjol pada abad ke-18 berkat seorang maestro bernama Amir Khusrau. Ia melakukan inovasi dengan menambahkan lebih banyak senar dan memperbesar resonator, sehingga memperluas kemampuan musikal sitar.
Sejak itu, alat musik ini menjadi elemen penting dalam pertunjukan musik klasik India dan sering digunakan dalam improvisasi ragam. Teknik bermain sitar cukup kompleks. Pemain duduk bersila dengan sitar diletakkan miring di pangkuan, menggunakan plektrum kecil yang disebut mizrab untuk memetik senar. Kombinasi antara senar utama dan senar simpatetik menciptakan harmoni yang kaya dan berlapis-lapis. Variasi nada diperoleh dengan menekan senar di sepanjang fret melengkung, yang memungkinkan pemain melakukan gerakan meluncur dan vibrato khas. Pada abad ke-20, sitar mulai dikenal di kancah musik internasional, berkat musisi legendaris Ravi Shankar, yang memperkenalkan alat musik ini ke dunia barat. Kolaborasinya dengan musisi seperti George Harrison dari The Beatles membuat sitar semakin populer dalam genre musik rock dan pop. Hingga saat ini, sitar tetap menjadi simbol warisan budaya India yang tidak hanya dihargai dalam musik tradisional, tetapi juga dalam karya kontemporer di seluruh dunia. Masa sih? Harpa adalah salah satu alat musik petik tertua di dunia yang telah menjadi simbol keindahan musik di berbagai budaya, khususnya di Eropa. Bentuknya yang khas dengan rangka berbentuk segitiga dan senar yang direntangkan secara vertikal menjadikan harpa tidak hanya indah secara visual, tetapi juga unik secara akustik. Sejarah harpa di Eropa dapat ditelusuri sejak masa prasejarah. Instrumen serupa telah ditemukan dalam lukisan batu Mesir kuno sekitar 3000 sebelum Masehi dan perlahan berkembang ke berbagai wilayah, termasuk Eropa. Pada abad pertengahan, harpa menjadi alat musik populer di kerajaan-kerajaan Eropa Barat, terutama di Irlandia, Wales, dan Skotlandia. Harpa bahkan dijadikan simbol nasional di Irlandia karena pentingnya alat musik ini dalam tradisi budaya mereka. Harpa yang digunakan pada masa itu relatif sederhana dengan jumlah senar yang lebih sedikit. Namun seiring perkembangan teknologi musik, harpa mengalami berbagai inovasi, termasuk penambahan pedal yang ditemukan pada abad ke-17 di Perancis. Harpa pedal modern memungkinkan musisi untuk dengan mudah mengubah nada senar, membuat instrumen ini semakin fleksibel untuk berbagai genre musik. Teknik bermain harpa memerlukan keterampilan khusus. Pemain duduk dengan harpa bersandar pada bahu, sementara kedua tangan digunakan untuk memetik senar. Setiap senar menghasilkan nada yang berbeda tergantung pada panjang dan tegangan senarnya. Dengan kombinasi teknik memetik, membelai, dan mengatur pedal, pemain harpa dapat menciptakan suara yang kaya dan penuh nuansa. Hingga kini, harpa tetap menjadi alat musik yang dihargai dalam dunia musik klasik, orkestra, dan pertunjukan solo. Harpa juga digunakan dalam musik folk dan karya kontemporer untuk memberikan nuansa yang elegan dan menenangkan. Harpa terus menjadi salah satu alat musik yang tak lekang oleh waktu, menggambarkan perpaduan antara tradisi dan inovasi dalam budaya musik Eropa. Masa sih?